Ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Sallallahu alayka ya memberikan salam kepadamu seolah-olah kami persis berada di usrahmu saat ini ya Aba Abdullah di Karbala sana, dan hati ini mampu kami duduk di sini, akan tetapi hati kami bersama Abi Abdullah di Karbala. Kami bersama-sama mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya disebutkan putra beliau, disebutkan Ali putra Husain, maka katakan ya laitana kunna ma'akum ya Aba Abdullah. Andai kata aku bersama engkau ya Aba Abdullah, ya laitana kunna ma'akum zadati fanafuz wallahi fawzan azima. Sungguh layak untuk orang yang bisa khidmat, bisa duduk menangisi Aba Abdullah dan berjumpa dengan Abi Abdullah di saat itu, lalu dia akan mendapatkan janji fauzan azima, kesuksesan yang begitu besar. Fauzan azima.
كم يا هلال محرم تسجينا ما زال كوسك نبله يرمينا. Berapa besar wahai bulan Muharram, wahai syahrul huzun, wahai bulan kesedihan. Setiap kali berulang bulan ini, bulan Muharram, tusjina, membuat kami bersedih, mengalir air mata kami. Siapa yang mengaliri air mata mereka untuk Abi Abdillah? Bukan kami di tahun ini, bukan di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ribuan tahun sebelum dilahirkannya Sayyidul Wujud Muhammad. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah, turun sebuah surat Maryam. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmat rabbika abdahu Zakaria, Innada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Innada rabbahu nidaan khafiyya, ketika memunajatkan kepada Allah dengan asma'ul ahlul bait, dengan nama-nama keluarga Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam, Zakaria bertanya kepada Allah, Ya Allah, limada kullama dzakartu Muhammadan wa Aliyan wa Fatimah wal Hasan sarartu qalbi. Ya Allah, setiap kali aku menyebut nama Muhammad, nama Fatimah, nama Ali, nama Hasan, aku bahagia hatiku. Akan tetapi idza dzakartu Husainan, kalau aku menyebut Al-Husain, ketika aku menyebut Al-Husain, mataku mengeluarkan air mata, aku menangis. Ada apa ya Allah? Lalu Allah mengabarkan kepada Zakaria, wahai Zakaria, tidakkah engkau tahu bahwa 4 orang itu adalah ashabul kisah, dan Husain terakhir khamisu ahli kisah, kelima yang terakhir dari orang yang berada ahlul kisah. Husainlah yang akan terbunuh di antara mereka dengan sangat dizalimi. Lalu beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Zakaria, wahai Zakaria, hada Husain yuqtalu min ummati Muhammad. Wahai Zakaria, Husain akan dibunuh oleh umat yang mengklaim dirinya sebagai umat Muhammad. Wa ma hum bi ummati Muhammad, akan tetapi mereka bukan umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika dikabarkan kabar itu, dia hanya mengatakan, la analahumullahu syafaati. Ya Allah, jangan sampai engkau memberikan syafaatku kepada mereka yang telah membunuh putra-putraku. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kam ya hilal muharramin tusjina ma zala kawsuka nabluhu yarmina. Luka itu belum kering, lalu kembali lagi Muharram, segar kembali luka itu, berdarah kembali luka itu, dan itu selalu berulang setiap tahunnya. Lalu dilanjutkan oleh syair itu, apa yang dikatakan? Nada ala hal min mu'in lam yajid illa muhaddadatur riqab mu'ina. Lalu Al-Husain ketika seorang diri, tidak ada lagi penolong, dia hanya menjerit, memekikkan, hal min nasirin yansuruna, hal min dabbin yadubbu an haram Rasulillah. Adakah dari kalian yang siap membantuku? Adakah dari kalian yang mengindahkan seruanku? Adakah dari kalian yang ingin membantu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Tidak ada satupun orang yang mengiyakan panggilan itu. Andai kata saat ini kalian mendengarkan panggilan Abi Abdillah dan mengatakan kepada antum yang duduk di sini dan mengatakan, adakah dari kalian yang siap membantuku? Kami akan mengatakan, labbaik ya Abai, labbaik ya Abai, labbaik
itulah andai kata seruan itu berada pada kami ya Aba Abdullah, kami akan mengiyakan seruanmu ketika itu. Lam yajid, tidak mendapati orang yang membantu Abi Abdullah al-Husain. 73 orang, paling banyak kurang dari 80 orang. Kepalanya dipotong dari jasadnya dan diberikan kepala-kepala tersebut kepada rezim pemerintah zalim pada saat itu, dan mereka dengan bahagia sehingga mereka hanya mengatakan sharih kalamil maksum, gamblang perkataan maksum kita berkata yaumun farihat bihi alu Ziyad wa alu Marwan biqatlihimul Husain, hari di mana Bani Marwan, Bani Umayyah dan putra-putra mereka orang-orang celaka tersebut, farihat bihi alu Ziyad wa alu Marwan, hari di mana Bani Ziyad dan alu Marwan bahagia gembira. Dengan apa kegembiraan mereka? Biqatlihimul Husain, dengan pembunuhan mereka kepada Abi Abdullah, dan mereka menjadikan hari tersebut hari bahagia, hari Eid, hari lebaran untuk mereka. Mereka membagikan, dan saat ini masih ada umat yang mengaku sebagai umat Muhammad masih mendirikan dan menjadikan hari surah, hari kebahagiaan dan Eid itu adalah sunnah mereka. Akan tetapi kami bersedih untukmu ya Aba Abdullah. Lalu dilanjutkan oleh syair itu mengatakan, menggambarkan bagaimana Abi Abdullah al-Husain fahawa ala wajhi as-sa'id mubatta'an, ketika telah meneriakkan sendirian, tidak ada yang mendengarkan dan mengindahkan seruan tersebut, maka musuh-musuh itu mendatangi Al-Husain, memuaskan amarah mereka ketika ditanya, bukankah aku adalah putra dari putri Nabi kalian? Apa kalian tidak mengenal siapa diriku? Kata Abi Abdullah al-Husain. Tanyakan, di situ masih ada Jabir di antara kalian. Tanyakan kepada sahabat-sahabat yang masih ada, mereka telah mendengar perkataan kakekku Muhammad yang mengatakan, Ana wa akhi al-Hasan sayyid al-syadab syahid al-sabab ahli jannah. Bukankah aku dan saudaraku Al-Hasan adalah dua putra penghulu surga? Kalau kalian tidak mendengarkan itu, kalau kalian ragu tentang hal itu, apakah kalian ragu bahwa aku adalah putra dari putri Nabi kalian? Semuanya mengenal dan mengetahui siapa Al-Husain. Mereka mengatakan, bala, iya aku mengenal engkau siapa, bahkan siapa ayahmu dan siapa bundamu. Lalu bagaimana tuqatiluni? Lalu kenapa kalian memerangiku? Lalu kenapa kalian menghalalkan menumpahkan darahku? Apa jawaban mereka kepada Abi Abdullah al-Husain? Bughdan minna li abik, kebencian kami, kedengkian kami atas bapakmu Amirul Mukminin yang telah membunuh kakek-kakekku, membunuh kufar Quraisy semuanya dengan tangan Ali bin Abi Thalib. Saat ini aku ingin melampiaskan kebencianku kepada engkau wahai Husain. Engkau, aku tahu mereka ketika membunuh Abi Abdullah, seruan mereka apa yang dikatakan? Qataltu sayyidal muhajjaba, qataltu khaira aban wa ummah. Aku telah membunuh tuan yang paling mulia, aku telah membunuh putra paling baik dari sisi ayah dan ibunya. Mereka mengenal betul siapa Abi Abdullah al-Husain. Al-Imam al-Husain Imamur Rahmah, imam yang penuh rahmat kasih sayang kepada mereka. Ketika Al-Husain sampai di malam di hari kedua Muharram seperti yang kemarin saya ceritakan, ketika di hari kelima Al-Husain masih memiliki air, mendapati orang-orang yang bersama dia di kelompok orang-orang Ar-Riyahi, Hur ibn Yazid Ar-Riyahi, 1000 orang bersama Hur, kehausan semuanya. Abi Abdullah memiliki air. Apa yang dikatakan oleh Abi Abdullah? Usqul qaum wa rasiful khayla tarsifa. Beri mereka semuanya, 1000 orang dikasih minum oleh Abi Abdullah al-Husain di pada Karbala. Hari kelima diberikan air itu untuk mereka. Siapa? Yang Yujaji al-Husain, yang menggiring Abi Abdullah, tidak mengizinkan untuk kembali ke Madinah dan tidak dibawa masuk ke Kufah, sehingga digiring sampai persis masuk
ke padang Karbala. Ketika mereka kehausan, Abi Abdullah hanya mengatakan, isqul qaum wa rashiful khayla tarshifa, berikan manusia-manusia itu minum dan ciprati sedikit air untuk para kuda-kuda mereka kehausan. Imamur Rahmah. Akan tetapi apa yang didapati oleh Al-Imam Al-Husain yaum Ashura lebih dari itu. Bahkan ketika mendapati salah satu orang yang berada di barisan Hur ibn Yazid al-Riyahi, dari hausnya ketika mengangkat kirbah, airnya tertumpah. Kata orang Jawa, muncrat-muncrat ke bawah tanah. Kata Abi Abdullah, pelan-pelan, sayang airnya jangan sampai tumpah. Dia masih gemetar karena hausnya. Abi Abdullah mengambil kirbah itu dan mencucurkan langsung ke lisan orang tersebut sampai orang itu puas dari dahagahnya. Akan tetapi yaum Ashura orang itu melempari Abi Abdullah dengan tanah dan mengatakan, hei engkau, bukankah aku yang memberikan engkau air? Apa yang dikatakan? Ta'ajjalta bin nar, wahai Husain, kalau kau tidak memberikan baiatmu kepada pemimpin kami, kau tidak akan aku berikan seteguk air untuk dirimu. Imamur Rahmah masih memberikan hidayah kepada mereka. Ketika hari 9 Abi Abdullah Al-Husain meminta kepada orang-orang itu, menyuruh kepada saudaranya Abul Fadl Al-Abbas. Abul Fadl Al-Abbas, putra Amirul Mukminin dan putra Ummul Banin, diperintahkan oleh Al-Imam Al-Husain dengan mengatakan, irkab binafsiya anta ya akhi, naiklah engkau ke kudamu wahai Abul Fadl Al-Abbas, sebagai jiwaku, sebagai diriku yang naik kuda itu, dan mintalah kepada kaum itu asiyat yaumut tasa, hari 9 sore hari itu, istamhilul qaum, mintalah muhlah, mintalah waktu keringanan, jangan dimulai peperangan di malam 9 tersebut. Fa inni uhibbus salat wa anna Allah ya'lam anni uhibbus salata lah. Allah mengetahui bahwa aku begitu sayang untuk melakukan sholat kepada Allah, wa tilawati kitabih, dan membaca Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kasratid du'a wal istighfar, dan aku ingin malam ini, malam terakhir, yaitu malam 10 hari ke-9, untuk aku berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Abbas menghampiri mereka, apa yang dikatakan mereka? Mereka hanya mengatakan, lakal aman ya Abul Fadl, ada keamanan untuk engkau Abul Fadl Abbas. Dari sisi bundahnya Fatimah Al-Muzahim, Fatimah yang dikenal dengan Ummul Banin tersebut, adalah keluarga Kilabiyah, satu bangsa dengan Shimr. Shimr hanya mengatakan, lakal aman ya banu ukhtina, aman untuk engkau wahai putra-putra saudariku, memberikan legalitas keamanan, tidak akan dibunuh. Apa yang diucapkan oleh Abul Fadl Abbas, la'anaka wa la'ana amanak, sungguh celaka dirimu, laknat untuk dirimu dan keamananmu. Hal tu'minuni wa ibnu Rasulillah la amanalah, akankah kau menjamin keamanan diriku sedangkan putra Rasulullah tidak ada keamanan untuk dirimu? Kalian tidak memerangi dirinya. Abul Fadl Abbas ketika menyampaikan pesan Al-Husain, mereka mengindahkan. Ada salah satu mereka mengatakan, wallah, kalau orang-orang Turk wal Kabul, orang-orang yang tinggal di Turki dan di Kabul, di Afghanistan, meminta untuk satu hal yang mulia seperti yang dikatakan Al-Husain, a'tayna, kami akan beri. Bagaimana ini yang minta adalah Husain putra Fatimah, berikanlah malam ini untuk mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mengizinkan Al-Husain beserta rombongannya untuk beribadah malam itu. Sehingga para rawi mengatakan, walahum dawiyun kadawiyun nahl, mereka dari satu sama lain beribadah memiliki suara seperti suara lebah, yang satu sujud, yang satu rukuk, yang satu berdoa, yang satu berzikir dan sebagainya. Selama penuh malam itu mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ke-10 ketika sudah disiapkan parit,
Lihat Imamur Rahmah Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Kalau kakeknya Nabiur Rahmah, kalau kakeknya sebagai Nabi Rahmat untuk segenap alam semesta, Al-Husain adalah Imamur Rahmah. Ketika hari ke-10 Al-Husain menghidupkan paringnya telah sedia, dihidupkan api di belakang kemahnya, sehingga para musuh hanya menuju dari depan, dan ibaratkan keluarganya masih aman, dihidupkan api. Mereka ketika melihat api, apa yang dikatakan? Ta'ajjalta bin nar, wahai Al-Husain, kau keburu-buru untuk masuk ke neraka. Apa yang dijawab oleh Al-Husain? Ya hada, wahai engkau, siapa engkau? Dia hanya mengatakan, wa innama. Ketika Al-Husain itu menjawab pada mereka, ketika ditanya, wahai Husain, ketika minta itu, innama aridu ila jaddi, sesungguhnya aku hendak bertemu dengan kakekku, dan dengan tangannya lah akan memberikan aku seteguk minuman dengan dari telaga Kautsar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imamur Rahmah, tidak ada dengki kepada mereka. Ketika Al-Husain memakitkan al-atas, kehausan, bukan untuk dirinya, untuk wanita-wanita yang ada di kemah. Tahukah bahwa di hari Asyura setelah wafat kuda Al-Imam Al-Husain yang selalu beserta dengan Abi Abdullah kembali ke arah kemah tanpa ada jasad Abi Abdullah, muhammaman bakia, merengek suara kuda itu dan menangis mencucurkan air mata. Lalu apa yang dikatakan? Al-Imam Zainal Abidin berkata, kuda itu berkata, wahai umat, apa yang dikatakan kuda itu? Adh-dhalimatu dhalimah li ummatin qatalat bi binti nabiyha. Sungguh zalim, sungguh zalim. Kata siapa? Kata kuda itu. Sungguh zalim untuk seorang umat, untuk sebuah umat yang membunuh putra dari nabi mereka. Itu yang dikatakan oleh Imam Zainal Abidin. Mendapati para onta menangis pula, Zainab berkata kepada Ali Zainal Abidin, ya ibna akhi, wahai keponakanku, wahai putra saudaraku, aku melihat naqah ini telah menangis, mencucurkan air mata. Apa jawab Imam Zainal Abidin? Wallah ya amma, sungguh demi Allah wahai ammatiku. Mereka berkata, apa yang dikatakan para unta-unta itu? Ya ma'syaran niyaq rifqan bi banati Rasulillah. Wahai unta, kasihanlah kalian dengan wanita-wanita yang tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi kafir, tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Satu kali ada sebuah cerita, ada seorang alim besar namanya Muhammad Ridha Al-Hindi sama Muhammad Baqir Al-Hindi tinggal di Najaf. Seorang mujtahid, syair, khadim Al-Husain, berjalan kaki dari Najaf menuju Karbala seperti yang seremoni tiap tahun. Alhamdulillah beberapa ikhwan kita sampai dan menjalankan jalan tersebut, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini mendapatkan taufik, mendapatkan kesempatan untuk bisa berziarah kepada Abi Abdullah dan berjalan 80 km. Si dua orang alim ini di tahun itu belum banyak kendaraan pada saat itu. Sayyidul Hindi hanya membawa satu onta, berdua, bergantian satu sama lain. Kalau satu naik, yang satu berjalan. Kalau yang capek bergantian begitu. Ketika di pertengahan jalan melihat seorang wanita tua berjalan patah-patah, capek kelihatannya. Lalu si kakak mengatakan pada adiknya, bagaimana kalau kita berikan onta ini kepada wanita itu, wanita yang telah murhak, telah capek karena berjalan sekian kilometer. Kata adiknya, marhaban, berikanlah kepada wanita itu onta ini. Lalu ketika hendak diberikan, kebingungan dua sayyid ini. Ini wanita bukan mahramnya, tidak bisa disentuh. Lalu diturunkan onta itu sampai turun, dipiringkan sampai apa caranya, sulit buat wanita itu naik ke onta. Sehingga setelah naik, onta berdiri dan berjalan, si kakak masih nangis, sujud, tidak berdiri. Didapati air matanya telah membasahi tanah di situ, menangis. Dikatakan oleh adiknya, wahai kakakku,
Apakah engkau tidak ridha kau memberikan unta ini kepada wanita itu? Apa yang dijawab? La, wa innama tadakkartu, sesungguhnya aku mengingat bagaimana Zainab ketika tidak ada lagi laki-laki yang mengangkat dia, tidak ada lagi mahram yang mengangkat Zainab, bagaimana wanita-wanita mulia itu naik ke unta dan dikelilingkan dari kota ke kota. Tidak cukup sampai di situ. Ketika Al-Husain telah wafat, kepalanya telah dipisahkan dari tubuhnya. Bahkan untuk mengambil sebuah cincin mereka rela mematahkan, memisahkan jemalihnya dari tangannya hanya untuk sebuah cincin. Ketika semua telah tiada, Al-Husain telah diinjak-injak kuda, mereka pertama kali yang dicari adalah Zainab. Mereka mencari mana Zainab? Aina Zainab? Zainab tala'uha, kata orang itu, keluarkan Zainab. Wa khurqu qulubha bi ra's akhuha, bakar hatinya dengan melihat kepala saudaranya di atas tombak. Bagaimana wanita melihat 3 putranya syahid, keluarganya syahid, sampai puncaknya Al-Husain syahid. Ketika syahid mereka malah menontonkan kepada wanita ini Jabalus Sabr, Serikan di Karbala, Zainab al-Kubra salamullahi alaiha, mengatakan ingin melihat wajah Zainab. Dihinahkan Sayyidah Zainab dengan dilihat wajahnya dan disakiti hatinya dengan melihat kepala saudara tercinta Al-Husain di atas tombak. Apa yang dikatakan oleh Zainab ketika melihat itu? Zainab hanya menjerit, ya malikus sama, wahai Tuhan langit, hada Husainuka bil ara, inilah Husainmu saat ini tergeletak di padang pasir Karbala, muramalan bidima, dibasahi dengan darahnya, muqatta'ul a'dha, dipotong-potong anggota tubuhnya, hatta bakathu sama, sampai membuat nangis langit atas musibah Abu Abdullah Al-Husain. Teriakan itu menjadikan gempar orang-orang yang ada dan mengatakan min hawanid dunia, sungguh sebuah penghinaan dunia yang terbesar ketika menyaksikan bagaimana seorang wanita mulia menyaksikan putra paling mulia setelah ayah hendahnya dan kakeknya, yaitu Al-Husain, dilakukan sedemikian, dilakukan persekusi dan intimidasi sedemikian rupa, sehingga Zainab, apa yang dikatakan oleh Zainab, ya akha wa Husaina, dia hanya menjerit, wahai saudaraku, laital maut a'damanil hayat, andai kata kematian saat ini menghancurkan kehidupanku sehingga aku tidak menyaksikan musibahmu ya Aba Abdullah. Musibah yang begitu besar yang dialami keluarga Muhammad. Kalau antum mau melihat bagaimana perjuangan Al-Husain, perjuangan Al-Husain adalah madrasah. Revolusi Al-Husain adalah dirasah, pelajaran lengkap, versi sempurna. Mau lihat anak-anak kecil, kalian mendapati di situ. Pemuda kalian dapati di situ. Remaja kalian dapati di situ. Dewasa kalian dapati di situ. Peran wanita kalian dapati di situ. Bagaimana mereka berlomba-lomba menjadikan jiwa mereka tebusan untuk tuannya Abi Abdullah Al-Husain. Bagaimana ketika salah satu sahabat mengingatkan Al-Husain telah masuk waktu salat. Peperangan dimulai setelah fajar di Yaum Ashura, berjalan sampai setelah zuhur Al-Husain gugur. Ketika awal waktu salat diingatkan salah satu sahabatnya, hana waktu salat ya ibn Rasulullah, saat ini telah sampai waktunya untuk salat. Ketika diingatkan, Al-Husain mengatakan, dzakartana lis-salat ja'alakallahu minal musallin, kau mengingatkan kami tentang salat, semoga Allah menjadikan engkau orang yang mengindahkan dan mendirikan salat. Sungguh ini adalah awal waktunya. Al-Husain minta untuk diberhentikan sejenak peperangannya. Mereka hendak memberikan, akan tetapi putra daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tahu siapa Umar ibn Sa'ad? Adalah putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu mubasyirin, asra mubasyirin bil jannah. Menurut mereka
10 yang didapat jaminan surga dari Rasulullah SAW, dan putranya membunuh Al-Husain, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Putra Umar mengingatkan, bukankah kami memerangi Al-Husain karena dia telah keluar dari ajaran daduknya, telah keluar dari ajaran Islam. Kalau kalian biarkan Husain mendirikan salatnya, mereka akan ragu. Bukankah kita memerangi, membunuh Al-Husain karena dia malikun anid-din, telah menghapus agama, sehingga akhirnya mereka menghujani anak-anak. Ada salah satu sahabat di situ. Bagaimana setianya sahabat tersebut, bernama Sa'id bin Abdullah Al-Ju'fi. Ketika anak panah hendak mengenai jasad Abi Abdullah, dia menjadikan dirinya tameng untuk salatnya Abi Abdullah Al-Husain. Satu anak panah mengenai dirinya, lalu 2 anak panah mengenai dirinya, 10 anak panah mengenai dirinya, dikatakan sampai 17 anak panah, sehingga seorang periwayat menggambarkan wajah saduhu kal qulfud, jasadnya seperti landak dari banyaknya anak panah yang tertancap. Ketika terjatuh, Abi Abdullah selesai dari salamnya, melihat apa yang dikatakan orang itu, awafaitu ya Rasulullah, akankah aku telah setia kepada engkau ya Aba Abdullah? Kata Abi Abdullah, wallah anta sa'idun fid dunya wal akhirah, engkau bahagia di dunia dan di akhirat. Anta amami ila jannah, kau telah lebih dahulu masuk ke surga sebelum aku. Maka sampaikanlah salamku untuk datukku Muhammad. Kesetiaan yang luar biasa. Lagi putra dari orang tersebut, ayahnya baru wafat, datang ke hadiran Al-Husain. Wahai Sayyidi, wahai tuanku, wahai maulaku, berikan aku izin untuk aku membela bersamamu. Uqtalu dunakum, aku siap untuk mati, yang penting engkau tidak mati ya Aba Abdullah. Apa yang dikatakan oleh Aba Abdullah, wahai putra, anta ghulam, engkau masih kecil, ayahmu baru syahid, mungkin ibumu masih membutuhkan dirimu. Kembalilah ke ibumu. Tidak diizinkan. Anak itu menangis kembali, ya Ummah, wahai ummahku, sungguh tuanku Al-Husain tidak mengizinkan diriku untuk maju di peperangan. Lalu apa yang dilakukan ibu itu? Ibu itu menggandeng putranya, menghampiri Al-Husain. Apa yang dikatakan wanita itu di hadapan Al-Husain? Wahai Husain, wahai tuanku, ayuskalu Fatimah biwaladiha wala uskalu ana biwaladi, akankah Fatimah menangis terseduh-seduh untuk putranya, sedangkan aku tidak menangis untuk putraku? Dan lahu, izinkan dia untuk burus, untuk maju membela bersamamu. Diizinkan orang tersebut, anak kecil itu, dan mendapat kemuliaan syahid bersama Abi Abdullah. Lalu wanita itu ketika melihat kepalanya dilemparkan, didapati persis mengenai seorang ibu itu, dia hanya membersihkan kotoran dan debu yang ada di kepala dengan mengatakan, al-an anta waladi, saat ini engkau adalah putraku. Al-an bayadza wajhi inda ummihi Fatimah, saat ini engkau telah memutihkan wajahku di hadapan bunda Al-Husain Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu maju, tiba-tiba maju ke hadiran Al-Husain dengan membawa tongkat. Tidak cukup perjuangannya, berlomba-lomba untuk Abi Abdullah Al-Husain. Kata Al-Husain, lah ya wahai perempuan, seorang wanita tidak diizinkan untuk peperangan. Musuh ketika melihat itu, wanita ini apa yang dikatakan kepada Abi Abdullah ketika putranya telah wafat? Dia mengatakan, ana ajuzun sayyidi dha'ifah, wahai tuanku, ana ajuz, aku wanita tua, dha'ifah, lemah. Adribukum bidharbatin anifah, aku akan siap memukul musuh-musuh kalian dengan pukulan yang tidak ada artinya. Duna bani Fatimah syarifah, yang penting putra-putra Fatimah yang mulia tetap masih ada. Aku siap jiwaku untukmu ya Aba Abdullah. Wanita menyaksikan suaminya dan putranya gugur, dia ingin gugur juga. Ketika melihat begitu musuh tidak membiarkan wanita itu, akhirnya melemparkan sebuah anak panah, dan dia sebagai wanita pertama yang syahid
di kalangan Al-Husain alaihi salatu wassalam. Perjuangan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa dari sahabat-sahabat Abi Abdullah Al-Husain. Itu ada lagi seorang sahabat. Kalau tadi minal asyraf, orang-orang mulia dari kalangan yang memiliki nasab, orang-orang Arab, kebanggaan orang Arab, Syuja'anul Arab, salah satu pahlawan Arab. Akan tetapi kini terbanyak pengikut yang hadir di Karbala adalah Habib, adalah budak-budak yang berserta Abi Abdullah Al-Husain. Ada salah satu budak bernama John, Maula Abi Dar. John mendatangi Abi Abdullah hendak maju ke medan perang. Al-Husain mengatakan, sesungguhnya engkau adalah ikut aku untuk mendapatkan afiat, untuk mendapatkan keselamatan dan lainnya. Aku izinkan engkau untuk meninggalkan diriku. Jadikanlah malam ini kesempatan untuk kalian keluar meninggalkanku. Sungguh umat ini hanya menginginkan aku sendiri, selainnya tidak pilih. Aku izinkan engkau dan mubri'ud dhimmah. Apa yang dikatakan seorang budak? Ya Aba Abdullah, wahai tuanku, aku dalam keadaan firrakhai aqsar minkum. Aku dalam keadaan senang, makan makanan yang sama yang engkau makan. Saat ini engkau dalam keadaan sedih, dalam keadaan genting, lalu aku meninggalkan dirimu, aku mengkhianati dirimu. Lalu dia mengatakan, inna lawni la aswad wa rihi lanatin wa hasabi la la'im. Sungguh warna kulitku, aku budak dari Habasyah, warna kulitku hitam kelam, bauku tidak sedap, aku tidak memiliki kemuliaan nasab sedikit pun. Ya Aba Abdullah, fatanaffas ilayya bil jannah, maka berikanlah aku untuk bisa menghirup harumnya surga, sehingga bercampur darah kotor ini dengan kemuliaan darah kalian, wahai Bani Fatimah. Mendengar omongan itu diizinkan seorang budak maju sampai syahid. Ketika syahid dikatakan Al-Husain putra Fatimah meletakkan pipinya di pipi John dengan mengatakan, Allahumma bayyid wajhah wa tayyib riha wa arrih bainahu wa baina Muhammad wa khshurhu ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, putihkanlah wajahnya, harumkanlah tubuhnya, kenalkanlah, gabungkanlah nasabnya bersama Muhammad wa ali Muhammad, bangkitkan dia bersama Muhammad wa ali Muhammad. Kemuliaan seorang budak bersama Abi Abdullah mendapatkan demikian. Dan dikatakan oleh ahli sejarah, yafuhu min jasadil John raihatut tib. Ketika semua hendak meninggalkan padang pasir Karbala, keluar bau yang begitu sedap, begitu wangi dari jasad John karena doa Abi Abdullah yang mengatakan tayyib riha, jadikanlah wangi dari jasadnya, dan wangi keluar dari jasad John, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sehingga melihat demikian kesetiaan sahabat Abi Abdullah Al-Husain, Al-Husain hanya mengatakan, wallah inni la ara ashaban khaira wa awfa min ashabi. Aku tidak pernah mendapati sosok seorang sahabat yang lebih setia dan lebih baik seperti para sahabatku. Wallah, aku izinkan mereka untuk meninggalkanku. Mereka hanya mengatakan, ya Aba Abdullah, andai kata aku dimatikan, dihidupkan kembali, lalu dibakar dan abunya diterbangkan lalu dihidupkan kembali sebanyak 70 kali, aku tidak akan pernah meninggalkanmu ya Aba Abdullah. Bagaimana kalau hanya satu kali kematian lalu aku mendapatkan kemuliaan surga dan kenal kepada engkau ya Aba Abdullah. Ma'taraktuka ya Aba Abdullah, selamanya ya Aba Abdullah aku tidak akan meninggalkanmu. Itu bagaimana perjuangan seorang sahabat Abi Abdullah Al-Husain. Kalau tadi dari keluarga sahabatnya, dari keluarganya juga tidak kurang yang siap membela
imam mereka, tuan mereka, pembesar mereka Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Bagaimana anak kecil umur 6 bulan. Kalau kemarin kita ceritakan perjalanannya dimulai dari Rajab sampai masuk di bulan Muharram, di akhir tahun 60 masuk di Karbala 61, perjalanannya 6 bulan. Abdullah Ar-Radhi ketika syahid umurnya baru 6 bulan. Berarti ketika dibawa keluar dari Madinah umurnya hanya harian, baru lahir sehari 2 hari, diajak dibawa oleh Abi Abdullah sampai di Karbala umurnya 6 bulan. Bagaimana anak ini, anak kecil, akan tetapi saat ini menjadi orang paling tua di antara kita. Setiap kali ada Muharram pasti disebutkan anak umur 6 bulan itu, sehingga umurnya saat ini 1380 tahun. Anak kecil, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka siap untuk Abi Abdullah Al-Husain. Ada di situ perjuangan yang luar biasa dari keluarga beliau. Bagaimana putra beliau Aliul Akbar, orang yang dikatakan Al-Husain berkata, wallah, demi Allah, lau nashtaqu ila Rasulillah nadarna ilaih. Kalau kami rindu atas wajah Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kami memandangi wajah Aliul Akbar. Dikatakan cerita sebelum kejadian Ashura, Imam Al-Husain didatangi seorang yang baru Islam, baru masuk Islam dari orang-orang Nasara. Orang Nasara itu melihat dalam mimpinya Isa, Nabi mereka, lalu memerintahkan untuk masuk Islam bersama ajaran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Orang itu melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi di mimpinya dan mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda Islam. Setelah itu dia mencari siapa dari keluarga Muhammad yang ada ketika itu yang sezaman dengan Imam Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, sehingga orang itu mendatangi kota Madinah. Ketika sampai di Madinah mencari mana rumah Abi Abdullah Al-Husain, sampai di rumah Abi Abdullah Al-Husain, dia menceritakan bagaimana perjalanan dia sampai masuk Islam. Ketika mendengar bahwa orang itu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam mimpinya, Al-Husain hanya mengatakan dan bertanya, apakah engkau ingin melihat sosok Rasul dalam mimpimu itu dalam dunia nyata saat ini? Kata orang yang baru Islam, na'am wallah, aku ingin hal itu ya Rasulullah. Aku ingin melihat sosok yang aku lihat dalam mimpi itu. Lalu putranya Aliul Akbar dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dengan apa? Mubarakah, ditutupi wajahnya. Ketika itu dibuka tabir wajahnya, orang itu melihat menangis sampai tak sadarkan diri. Ketika setelah sadar ditanyakan, ada apa wahai engkau orang Nasara? Dia mengatakan, wallahi wallah, demi Allah dan demi Allah, apa yang aku lihat di mimpi itu sama persis dengan wajahnya Aliul Akbar. Lalu Al-Husain berkata, ya asal Arab, wahai saudara Arab, bagaimana kalau kau memiliki putra sedemikian, apa yang kau akan lakukan? Apa yang kau lakukan untuk menjaga dia? Kata orang Nasara itu, wallah, aku tidak akan ridha kalau ada duri yang mengenai kakinya. Mungkin aku akan merasakan sakit karena kebesaran Aliul Akbar. Lalu dikabarkan, wadali hada, putraku ini kelak akan dibunuh dan dicincang-cincang. Dikatakan Aliul Akbar maju. Ketika maju, terjatuh, tangannya menutupi kuda, menutupi mata kudanya, sehingga kudanya lari sekonyong-konyong ke arah musuh. Musuh menyambutnya dan memberikan pukulannya kepada jasad Aliul Akbar sampai dia wafat. Dikatakan kullama rafa'a janib saqata janibil akhar. Setiap hendak ingin diangkat jasadnya, jatuh bagian jasad yang lainnya, karena qata'u bisuyufi irban irba, karena jasadnya dipotong, dipenggal satu persatu. Sehingga apa salam Imam Shahibul Asri wa Zaman untuk mereka? Salam imam kami, salam
orang yang akan menuntut darah yang tertumpah di Karbala, yaitu sahibul asri wa zaman. Salamnya untuk Al-Husain, assalamu ala al-ajsad maqru' bil qadid. Salam untuk jasad-jasad yang terserak, yang tercecer, yang tidak bisa lagi diangkat. Maqru' bil qadid, hanya cuma bisa diserok dan dimasukkan ke kuburannya, tidak bisa diangkat karena tubuh mereka telah terlepas satu persatu. Imam Shadiq menggambarkan sekian banyak tubuhnya terluka. Apa yang ditanyakan? Al-Imam hanya berkata, wahai asal Arab, bagaimana jasad ini mampu untuk mendapatkan pukulan yang bertubi-tubi itu? Sahabat bertanya, ya Imam Shadiq, jasad manusia tidak mampu menerima lebih dari belasan luka. Lalu bagaimana ini sampai diceritakan ratusan? Al-Imam Shadiq mengatakan, ad-darba ala ad-darba wa ta'na ala ta'na. Pukulan demi pukulan bertubi-tubi di tempat yang sama berkali-kali yang mereka lakukan kepada Al-Husain beserta pengikutnya. Dan terakhir Al-Imam Al-Husain ketika semua itu perjuangannya tidak selesai demikian. Hari itu telah Al-Husain buktikan. Kejadian Abi Abdullah Al-Husain telah membuktikan bahwa tidak selalu kekerasan dan militer yang memiliki otoritas akan menang. Al-Husain telah membuktikan yaum intisarud dam ala saif, hari kemenangan darah atas kekerasan, atas pedang. Orang beranggapan yang memegang pedang dan memiliki kekuatan, memiliki militer yang lengkap, dia pasti menang. Tidak. Al-Husain telah membuktikan bahwa darah telah menjadikan lebih kuat kemenangan darah atas pedang. Sehingga mana mereka itu yang membunuh Al-Husain, mana puluhan ribu yang bersiap-siap seperti binatang buas yang kehausan dan kelaparan, siap menerkam jiwa-jiwa orang-orang mulia tersebut. Mereka saat ini hanya menjadi sampah sejarah, akan tetapi Al-Husain dikenang sepanjang masa. Al-Husain berdiri di Karbala beberapa saat aja, akan tetapi dzukira ila qiyamis saah, akan tetapi dikenang sampai akhir hayat kami, sampai yaumul qiyamah. Akan tetapi mereka, musuh-musuh tersebut, hamajur ru'a, sebagai sampah masyarakat dan sampah sejarah yang tidak lagi seorang pun menggubris mereka. Kalau ada yang menggubris dan menyebut nama mereka, hanya untuk mencerca dan memberikan celaka dan laknat untuk mereka. Itulah hari kemenangan untuk Al-Husain. Al-Imam Zainal Abidin pernah ditanya oleh salah satu orang di Madinah, peperangan itu siapa yang menang? Apakah kubu Al-Husain atau orang kubu Yazid? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Zainal Abidin? Idza sami'tal adhan fata'rif manil ghalib. Kalau kau masih bisa mendengarkan adzan dan di situ masih disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketahuilah yang menang siapa di situ yang menang, yaitu Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan itu yang selalu dikatakan Ali Zainal Abidin ketika telah menyampaikan di Syam khutbahnya. Semua orang menangis, Yazid ketakutan bisa menggeser kekuasaannya, memerintahkan muadzin, memerintahkan orang untuk adzan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ketika Allah itu mengatakan Allahu akbar, dia mengatakan la akbar min Allah syai', tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Al-Imam Zainal Abidin melihat dan memalingkan wajahnya ke Yazid dan mengatakan, bertanya, ya Yazid, wahai Yazid, Muhammadun hada, Muhammad yang disebutkan oleh muadzin ini, jadduka am jaddi, kakekku apa kakekmu? Kalau kakekmu faqad kadzibta wa kafart, kalau kau mengklaim bahwa itu adalah kakekmu, kau telah dusta dan pembohong. Sedangkan
wa idza huwa jaddi, kalau itu memang kakekku, falimada qatalta dzurriyyata, lalu kenapa kalau Muhammad itu kakekku kau bunuh keluarga dan anak saudaranya? Sehingga membuktikan bahwa perjuangan Abi Abdullah adalah perjuangan yang begitu besar yang mereka berikan hanya untuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syiar jauh-jauh hari sebelum Al-Husain mendapatkan kemuliaan syahadah. Beliau hanya mengatakan, aku keluar ini tujuannya hanya satu, ma kharajtu illa kecuali satu hal, la ma akhruj asyran wala batran, untuk kesombongan, kecongkaan, kepemimpinan, kekuasaan, tidak sama sekali, kata Abi Abdullah. Hanya satu hal yang aku inginkan wahai umat, yaitu apa? Islah fi ummati jaddi. Aku ingin membenarkan ajaran datukku yang telah diselewengkan oleh umat pada saat itu. Sehingga beliaulah yang meneruskan ajaran Sayyidul Wujud Muhammad. Oleh karena itu Al-Husain mendapatkan gelar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Perkataan beliau yang dikenal, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dari aku dan aku dari Husain. Kalau kita pertanyakan, Husain dari aku, ya betul bahwa beliau Al-Husain adalah cucunya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Akan tetapi dan aku Muhammad dari Al-Husain. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bagaimana bisa engkau wahai Sayyidul Wujud Muhammad dari Al-Husain? Bukankah engkau pakai Al-Husain? Ternyata dan aku ada karena Al-Husain, yaitu kesenambungan ajaranku ini ada dan sampai ke telinga kita di tahun ini. Orang-orang mukmin di tahun ini bisa mengenal ajaran Nabi Muhammad yang masih natural karena perjuangan dan pengorbanan Abi Abdullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, wa ana min Husain, dan aku dari putraku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan kami akhiri dengan sebuah ayat yang semuanya serentak kita baca bersama-sama. Amma yujibul mutarra idza da'a wa yashfi'u as-su'. Amma yujibul mutarra idza da'a wa yashfi'u as-su'. Amma yujibul mutarra idza الحسين، اللهم بغربة الحسين، اللهم بعطش أبي عبد الله الحسين يا الله. اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. Semoga kami semua sebagai orang-orang yang telah bersama barisan Imam Sahibul Asr wal Zaman, rahimallah man qara'a surat al-Fatihah wa qablaha salawat